yang bertujuan untuk mengetahui kesehatan ibu setelah melahirkan. Ya, apakah ibu bersedia? Ya, apakah ibu ada yang ditanyakan? Yang posisinya sudah nyaman? Sudah, ya. Kemudian dinaikkan alat, ya. Kemudian kita melakukan pengukuran tanda-tanda vital, ya. Tekanan darah, nadi, respirasi, suhu, ya. Setelah itu kita selesai. Kemudian kita kontrak sama ibu untuk melakukan pemeriksaan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Yang pertama kita inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Kalau di daerah abdomen, inspeksi, auskultasi, perkusi, baru kita palpasi. Ya, baik. Ibu ada keluhan tadi malam? Tidak ada, ya, nggak pusing, nggak ada keluhan, ya. Baik. Ibu saya mulai dari kepala, ya. Kita palpasi terlebih dahulu, inspeksi terlebih dahulu. Ada kotor atau tidak, kemudian kita palpasi, ya. Kemudian kita lihat di daerah mata, ya. Kemudian konjungtifanya, ya. Ya. Kita lihat, konjungtifanya ananis atau ananis. Kemudian sekiranya ipteritida. Kemudian kita tes pupilnya dengan refleks cahaya. Kemudian di hidung kita juga lihat, coba ya, sebentar, apakah ada sekret atau tidak. Kemudian di mulut coba lihat, tidak ada stomatitis, tidak ada karies gigi, ya. Tutup lagi silakan. Kemudian telinga kanan dan telinga kiri kita periksa apakah ada hambatan pendengaran atau tidak, serumen atau tidak. Kemudian kita ke daerah leher. Di leher kita lihat apakah ada hiperpigmentasi atau tidak. Kemudian kita lanjutkan dia untuk kiri kanan kiri. Nanti kan kalau yang pakai nggak pakai kerudung kan dilepas, ya. Lihat ada peningkatan JVP atau tidak, kanan dan kiri. Kemudian kita raba apakah ada nyeri atau ada benjolan atau tidak. Kemudian kita ke dada. Ke dada kita periksa. Bisa ibu buka dulu bajunya. Kita lakukan inspeksi. Kita lihat di inspeksi pengembangan dadanya seperti apa, ya. Pengembangan dadanya. Kemudian setelah itu ada lesi atau tidak. Kemudian kita lakukan palpasi, ya. Palpasi dada dulu. Kemudian kita lakukan perkusi, ya. 10 titik. 1, 2, 3. Kalau di daerah payudara, antar iga. Setelah perkusi, kemudian kita lakukan auskultasi. Ya, kalau realnya nanti kalian harus buka bajunya, ya, jangan kayak gini, ya. Daerah terjauh dulu. Oke, paru-paru dulu yang saya dengar. Zigzag. Oke. Kemudian di daerah jantung, aorta, pulmonal, CS4 di sini biasanya mitral dan apex, ya. Kemudian setelah selesai daerah dada, daerah payudara. Payudara yang kita lihat adalah kesimetrisan, kemudian putingnya menonjol atau tidak, kemudian ada lesi atau tidak. Kemudian kita palpasi, maaf ya Bu. Satu tangan ditahan, satu tangan memeriksa. Oke. Gentle, ya, pegangannya, ya, jangan diulang-ulang. Yang penting kita tahu ada masalah tidak. Kemudian kita cek apakah ada kolostrum atau tidak. Tekniknya adalah di puting susunya, di auralnya kita tekan di sini dan kita tekan sini, ya. Kita tekan. Jadi lebarkan, tekan. Nah, seperti ini. Dari sini. Kalau ini adalah payudara, ini adalah di aerola. Kita dorong ke sini, baru kita tarik ke atas. Dorong ke sini. Jangan ininya yang pencet, ya. Kalau breastnya penuh dengan susu sih, ya, pagi ini keluar, ya. Tapi kalau yang nggak ada, biasanya kita dorong ke samping belakang dulu, baru dicet kanan dan kiri, ya. Kemudian di daerah dada selesai, seperti biasa kita tutup dulu. Kemudian kita ke daerah abdomen, ya. Daerah abdomen kita inspeksi terlebih dahulu, ya.
lesi atau tidak, ya adakah lesi atau tidak. Setelah itu kita auskultasi. Cara auskultasi bising usus itu adalah 4 kuadran. 1 dari yang terjauh kita dengarkan, belum terdengar. Cari area yang paling keras terdengar bising usus. Oh, ternyata di sini. Di sini kita dengarkan, tepatkan 1 menit, tempatkan 1 sisi dan lihat selama 1 menit. Paham? Oke. Setelah itu kita perkusi daerah abdomen untuk mengetahui distensi abdomen. Tuh. Ya. Oke. Ini agak ini ya. Lambung. Ya, ini adalah lambung. Ini timpani. Ini timpani. Ini timpani. Ini udah peka. Peka. Karena di sini lebih peka. Karena ada apa? Hepat. Hepat ya. Nah, ini udah mulai agak kosong karena di sini adalah usus. Ya. Dengar terasa kan? Iya, Bu. Oke, kemudian kita tanyakan, Bu, masih ada mules-mules nyeri daerah perut? Kita tanyakan after pain. Setelah itu kita kaji blasnya, penuh atau tidak di daerah sini, di simfisis. Ya, blasnya penuh atau tidak. Karena tadi dia udah berkemih ya, berarti blasnya udah kosong. Ya, oke. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan involusi uteri. Misalnya involusi uterinya setelah 1 hari setelah melahirkan. Idealnya itu 1 jari di bawah umbilical. Tekniknya pemeriksaannya tidak leopard, kita hanya ngumpulin dulu perutnya. Setelah terkumpul, nah kira-kira dia berapa jari dari umbilical? Ya. Kalau ini karena umbilicalnya di sini berarti sejajar pusat. Jadi involusi uteri itu adalah penurunan uterus ke posisi semula. Pemeriksaannya ada 3. Yang pertama tinggi fundus uteri, sama kayak leopard 1, tetapi ini mah pakai jari, ya, nggak pakai tangan, nggak pakai midline, pakai tangan saja. Jadi misalnya ini sejajar dengan pusat. Yang pertama tinggi fundus sudah selesai ya. Yang kedua kontraksi uterus, kita raba. Keras nggak? Keras. Itu akan teraba. Jadi kayak ada massa di dalam. Oh, ternyata keras. Ya, keras. Nah, oke, kalau keras berarti kontraksinya bagus. Bu, kalau kok nggak ada ya, nggak ada yang kayak massa di sini. Kita lakukan massa seuterus 15 detik. Karena bisa jadi dia kontraksinya lemah, resiko pendarahan. Jadi kita massasi 15 detik, kemudian kita periksa lagi. Biasanya langsung muncul keras. Ya, setelah itu posisinya di mana? Apakah di tengah, kanan, atau kiri? Jadi involusi uteri diperiksanya 3. Yang pertama tinggi fundus uteri, kedua adalah kontraksi uterusnya, yang ketiga adalah posisinya ada di mana. Ya, posisi yang bagus adalah di sentral atau tengah. Ya, oke. Selesai, kita lakukan pemeriksaan diastasis rectus abdominalis. Jadi diastasis rectus abdominalis itu adalah perenggangan otot perut. Jadi perut itu ada otot rectus abdominis. Di antara perut-perut kita itu ada rectus abdominis. Biasanya dengan adanya kehamilan dia akan merenggang, ya, dan akan kembali lagi ketika dia melahirkan. Khawatirnya ada perenggangan yang terlalu besar sehingga menyebabkan herniasi pada ibu, makanya kita harus periksa dengan cara melakukan pemeriksaan diastasis rectus abdominalis. Diastasis itu adalah pengertiannya perenggangan. Rectus abdominalis adalah otot perut, yaitu rectus abdominis. Oke, tekniknya pasiennya harus sejajar. Kalau pakai bantal diangkat dulu bantalnya, kakinya ditekuk dulu, ibu. Oke, agak sedikit dibuka dulu, tekuk. Oke, perut ada di daerah abdomen, di antara umbilical, ya. Seperti ini, kemudian ibu ayo angkat kepalanya. Oke, ini serasa ada yang masuk. Ini berapa senti? Biasanya normalnya ibu seperti ini. Ini kerasa nih. Dia cuma 1 jari karena dia belum melahirkan. Tapi kalau udah melahirkan biasanya 2 cm normalnya. Seperti ini. Oke. Nah, ini kerasa kan kayak ada yang nyapit. Jadi tangan saya kayak capit, ya itu. Jadi di situ lah. Jadi pada saat tangan kita masuk, pada saat dia mengangkat kepala, ini akan begitu. Dia akan kencang mengikat. Yang ininya tuh otot-otot sininya tuh akan gitu. Ya. Oke.
Nanti bisa dicoba di rumah, tapi tidak bisa kalau yang belum melahirkan. Jadi ibunya nanti ya diperiksa ya. Sama yang dia bisa yang badannya lebih besar dari proporsional itu bisa ya, sekitar 1 sampai 1,5 cm ya, seperti itu. Itu adalah diastasis rectus abdominalis. Daerah abdomen selesai, kemudian kita melakukan pemeriksaan di daerah ekstremitas ya. Oke, maaf ya agak sedikit buka ya. Oke. Ekstremitas yang harus diperhatikan adalah udan. Kita cek ada udan atau tidak. Kemarin ya saya bilang dorsopedis di punggung kaki itu namanya dorsopedis karena udah sendiri. Usahakan yang terjauh dulu yang diperiksa. Oke, kemudian pretidia. Ini ada mata kaki ya. Iya, Bu. 2 cm nya, setelah 2 cm di sini lalu kita tekan. Ya, maaf ya. Ya, jadi di sini 2 cm, jadi di sini tekan apakah ada udem atau tidak ya. Derajatnya berapa tinggal. Dorsopedis, pretidia. Oke. Setelah itu kita lihat varises. Varises biasanya di belakang tempurung. Nanti kakinya dibuka ya. Kakinya dibuka, kemudian dilihat di sininya apakah ada peningkatan vena di daerah belakang kaki. Kemudian kita lihat lagi CRT ya, capillary retinopathy itu di kuku-kukunya. Setelah itu tanda Kuman untuk mengetahui apakah ada tromboflebitis atau tidak. Tekniknya diangkat sejajar, jangan tinggi-tinggi ya. Ini aja cukup. Kemudian kita dorsofleksi, tangan ini ketemu dengan kaki. Ya, tapak-tapak ketemu ya. Tapak kaki tangan, tapak tangan. Kemudian kita dorsofleksi, kita tanyakan sakit, Bu? Ya, kalau sakit sambil raba di daerah belakang sininya. Ada nggak hangat? Ya, terasa hangat di sini. Kemudian terasa tegang. Kayak tadi ada yang dia tegang karena dia pernah kecelakaan di daerah sini. Jadi ada kemungkinan dia ada tromboflebitis di daerah kaki. Ya, usahakan yang terjauh dulu baru yang terdekat. Oke. Kemudian Ibu, saya mohon maaf, saya mau periksa daerah kemaluan ya Bu ya. Nah, posisinya dibuka dulu celananya ya Bu ya. Dibuka pakaiannya, kita posisikan dorsal recumen. Kita posisikan dorsal recumen. Yang kita lihat itu adalah kebersihan, sudah jelas. Yang kedua adalah tanda reda, kemerahan, red, ekimosis, edem, discharge, dan approximation. Apa itu? Itu ada di materinya Bu Icu. Iya udah. Ya. Kemudian kita lihat lagi lokea. Itu rubra. Ada lokea rubra, serosa, alba, purulenta, salmonella. Apa banyak. Itu Bu? Ada di Bu Icu. Karena saya juga belajar dulu. Ya, ada teorinya, di modul juga ada. Ya. Oke, setelah itu kita lihat ini kaki yang ini diluruskan. Posisinya ini suruh miring. Kita lihat apa? Hemoroid. Ada hemoroid atau tidak? Kemudian sudah selesai Bu, pakai lagi selamanya. Kemudian rapikan lagi pasiennya. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Hasilnya tidak ada kelainan. Ya, Ibu bagus. Pendarahannya juga bagus. Posisi rahimnya ini sudah turun 1 jari di bawah pusat Ibu, jadi sudah bagus. Tadi Ibu udah ngerasain ya, kontraksinya bagus, itu menandakan rahim itu akan turun dengan semestinya. Namun payudara Ibu belum banyak keluar ASI. Nanti ketika roaming bayinya Ibu nanti susuin ya Bu ya. Baik, ada yang ditanyakan Ibu? Ya, terima kasih. Ibu boleh bangun, posisikan miring dulu pasiennya, kaki diginiin karena kan habis ngelahirin tuh ini banget. Kemudian oke, bisa bangun. Ya, posisinya dia menggantung yang kemarin saya bilang. Yuk, silakan menggantung di sini. Baru dilakukan pemeriksaan